catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya, setelah ditanya penasihat hukum, saudara melihat itu, saya hanya memastikan aja. Ya kadang-kadang saya manusia biasa sih. Untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya pengen tahu. Ini terima kasih ahli. Sudah masuk bulan keempat, kasus persidangan Ferdy Sambo masih terus bergulir. Terlebih dan banyak juga keterangan-keterangan atau momen-momen yang tertangkap kamera dan juga disaksikan oleh banyak pasang mata. Terlebih, momen unik yang justru menimbulkan gelak tawa di ruang persidangan terjadi dan mengalir begitu saja. Baru-baru ini pihak kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli meringankan, yakni ahli hukum pidana Said Karim. Dari jalannya persidangan yang begitu serius, siapa sangka momen unik terjadi ketika ahli bertektokan dengan jaksa penuntut umum yang menyinggung soal catatan yang kerap kali dikeluarkan sang ahli. Ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sri Napace. Melakukan sesuatu, bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun, tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan martabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membela harga dirinya, atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya, baik. Izin yang mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami tentang adat istiadat Bugis Makassar. Itu yang cocok. Kalau Bapak saya tahu saya ahli hukum pidana, acara pidana, Bapak minta saya jungkir balik untuk menjawab itu, saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar, Pak. Oke, baik. Di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih. Supaya Bapak tidak lompat pagar, saya rubah kalimatnya. Silakan Pak, silakan. Kita kesampingkan dulu budaya Sri Napace. Karakter secara umum. Dalam perspektif kriminologi, saya ulangi lagi, secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela harga diri dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain. Tidak perlu saya jawab itu. Tidak bisa jawab juga. Kami geser lagi pertanyaannya. Karena karena tidak ada relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya. Siap. Terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini, kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri. Bertanya hal-hal yang tidak relevan. Silakan. Saudara ahli baik, sebelum Pak. saya bertanya, tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan yang saudara ahli baca Maksud saya itu catatan yang ahli bikin sendiri, kesimpulan, atau mungkin dari catatan yang lain? Itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Setelah ditanya penasihat hukum, saudara melihat itu, saya hanya memastikan aja. Kadang-kadang saya manusia biasa sih. Untuk memastikan jangan sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya pengen tahu. Ini terima kasih ahli Prof Said. Ini ada yang menggelitik sedikit. Pak. Tidak hanya sampai di situ, momen lainnya pun kembali terjadi. Momen unik kembali terjadi ketika diantara ahli hukum pidana dengan jaksa penuntut umum, entah pujian ataukah satir. Karena terlebih ahli hukum pidana merasa diajukan pertanyaan yang berulang.
Dan beginilah momen yang tertangkap kamera di antara keduanya pada saat itu. Tadi udah saudara ahli jelaskan, saya udah tangkap itu. Iya. Maksud saya tadi ini kan asbabun nuzul istilahnya. Sejarah lahirnya 340 KUHP. Jadi dari Ormeling tadi menjelaskan asbabun nuzul 340 KUHP tidak perlu dijauhkan motif itu, menurutnya itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah Kita jelas. jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak, itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti haus. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Nggak, maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak bisa senang, aja, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh Bisa, saya ngomong. yang bicara Silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan. Memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material, utamanya pada delik-delik material misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Iya Pak ya. Ditarik mundur ke belakang, momen unik juga terjadi ketika terdakwa Richard Eliezer menghadirkan ahli hukum pidana Albert Aris pada 28 Desember 2022 lalu. Kehadiran Albert Aris yang datang secara sukarela untuk Richard Eliezer menarik perhatian di kala itu, yang dimana sosok Albert Aris juga dikenal sebagai jubir tim sosialisasi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Dari momen-momen yang terjadi di ruang persidangan, tentunya diharapkan tidak mengurangi esensi jalannya persidangan itu sendiri, yakni mencari fakta dan juga kebenaran. Alamiah memang, segala sesuatu dapat saja terjadi di ruang persidangan. Namun lebih baiknya lagi tetap memperhatikan kesakralan dari jalannya sebuah persidangan itu sendiri. Terlebih dari kasus yang ditangani saat ini adalah hilangnya nyawa seseorang. Tentunya masih ada doa dan juga harapan dari pihak keluarga agar secepatnya kasus ini dapat terselesaikan dengan memperoleh keadilan seadil-adilnya. Nanda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.